Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request untuk penulis bahas sebuah artikel di Dokter Mobil, websitenya Dokter Mobil. Linknya oli mesin dicampur minyak goreng. Judul artikelnya efek buruk oli mesin dicampur minyak goreng jangan pernah dilakukan. 1 Maret 2023. Terima kasih sudah dikasih link ini karena penulis jadi tahu banyak sekali ngawurnya di sini ya. Ini ada prakata oli mesin dan minyak goreng adalah dua jenis cairan yang sangat berbeda fungsinya. Ini harusnya jangan disebut cairan, ya. Harusnya adalah dua jenis label. Semua minyak yang dipakai goreng namanya minyak goreng. Semua minyak yang dipakai di oli mesin namanya oli mesin. Jadi kalau ada minyak goreng yang dijadikan oli mesin, ya namanya berubah jadi oli mesin. Berbeda fungsi karena ya dari namanya saja sudah menjelaskan soal fungsi. Tapi soal cairannya sendiri itu bisa kok ada cairan minyak yang jadi oli mesin dan bisa dijadikan minyak goreng. Ya silahkan diselidiki sendirilah, karena ada namanya pelumas bio. Apa ya? Sebentar. Nah, ini ya contoh, ada minyak nabati ya, yang dirubah jadi pelumas. Ada Eneos, ada ADNOC, ada Porsche, ada Kicks, ada Chevron. Ya inilah contoh bahwa minyak goreng jadi oli mesin. Jadi kita jadi nggak tepat ya kalau kita melabeli cairan ini hanya untuk bisa ini saja, karena cairan minyak itu fungsinya macam-macam. Ini perbedaan hanya dari penamaan saja. Dan di sini ada daftar isi. Bahaya oli mesin dicampur minyak goreng ini pada kesehatan, pada lingkungan. Dampak buruk mesin mobil. Tips memilih oli mesin mobil yang tepat. Katanya orang pakai campuran minyak goreng karena kehabisan oli mesin atau menghemat biaya. Enggak bener ya. Karena kayak penulis ini pakai minyak goreng karena ingin olinya lebih awet, ingin olinya lebih hebat, lebih kuat dipakai. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, bahaya oli mesin dicampur minyak goreng, dampak buruk pada kesehatan penggunanya. 1. Menghirup asap campuran oli mesin dan minyak goreng. Ini disebutkan mencampurkan oli mesin dan minyak goreng dapat menyebabkan timbulnya asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Asap tersebut mengandung senyawa berbahaya seperti benzena dan polutan. Ini sekedar asal ngomong ya, yang bisa masuk dalam paru-paru menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ya ini disebut ada karsinogen macam-macam ya. Tapi ya selama ini yang kita tahu, orang kalau masak nggak disebut kena asapnya itu kalau menggoreng ya. Nah, kita pakai contoh orang menggoreng aja ya. Apakah pernah dengar kalau menggoreng gini, ini kan panasnya jauh lebih panas daripada mesin. Minyaknya juga ada yang kena api juga langsung ya, yang panggang juga. Apakah pernah dengar asapnya mengganggu kesehatan gitu ya? Selama ini kan kita nggak pernah. Yang biasa jadi polutan justru malah oli mesin ya, oli mesin yang terbakar. Oli mesin sampahnya itu PAH ya, oli bekas ada PAH nya itu disebut racun ya. Jadi yang jadi limbah berbahaya itu justru oli mesin bekas. Kalau minyak goreng bekas rasanya bukan limbah berbahaya ya. Jadi beda ya. Ini ngomong tapi nggak pakai
penjelasan mengapa ini bisa terjadi, nggak ada pembuktian bahwa ini berbahaya atau apa, nggak ada apa ya, wes pokoknya nggak ada dasarnya lah, nggak ada landasan ilmunya, nggak ada penjelasan deskripsinya mengapa bisa terjadi, tapi ini cuma klaim saja, diklaim. Terus keracunan ini juga sama, perpanjangan dari tadi, nggak ada apa jenenge deskripsi macam-macam. Ini loh malah disebut mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat dan senyawa kimia. Ya, masa nggak sadar sih minyak goreng itu dimakan? Ini loh, termakan loh ya. Minyak goreng itu dipakai untuk makanan, masuk ke dalam tubuh. Ini. Kalau buruknya kayak gitu, mengapa kok masih dibolehkan orang jual makanan gorengan? Logam berat, senyawa kimia ini berlebihan sekali ya. Ya klaim yang nggak masuk akal gitu loh. Karena orang makan makanan gorengan. Tapi ini disebut kayak gini, yang mengandung logam berat ya justru oli mesin. Senyawa kimia merusak organ itu ya oli mesin, ada aditif macam-macam ya di dalamnya yang merupakan kimia. Di daftar kesehatan juga MSDS juga di bagian oli mesin ya, gejala keracunan gini ada loh ya, bisa dicari sendiri. Yang berikutnya ini juga sama saja ya. Jadi ini pengaruh pada sistem pernafasan. Padahal sebelumnya sudah bahas soal menghirup asap. Nah ini kan sifatnya sebenarnya sama saja, tapi diulang lagi jadi poin ketiga. Dampak organ tubuh, kontak kulit dan termakan. Ini juga sudah ya, kontak kulit dan termakan. Jadi sebenarnya cuma 2 poin, tapi diperpanjang jadi 4 poin. Aneh lah ya. Ini jangan mencoba meminum atau mencicipi campuran oli dan minyak goreng. Coba deh, kalau yang diminum itu, yang dicicipi itu minyak goreng, kira-kira masih bilang bahaya atau enggak? Yang bahaya kan oli mesinnya. Ini omongannya betul-betul nggak karuan ya. Ini bahaya ibu hamil juga, lagi-lagi yang disebut asap. Ya sama saja ya sebenarnya dengan sebelumnya. Ini padahal yang bahaya oli mesinnya, tapi yang minyak gorengnya jadi dibawa-bawa. Penyimpanan air tanah. Ini jelas ya, kalau yang namanya minyak goreng itu bahannya nabati. Dari pencemaran lingkungan air tanah itu, yang nabati itu justru lebih biodegradable, lebih ramah lingkungan daripada oli mesin. Karena oli mesin itu sulit sekali terurai, apalagi kalau oli sintetik, dan itu sudah diakui oleh dunia, oleh industri oli. Biodegradable-nya lebih bagus oli minyak nabati daripada oli mesin. Ini dampak lingkungan hidup. Ya ini sama saja ya, air dan tanah lagi kan. Loh, penyimpanan ini kan air dan tanah, ini juga air dan tanah, sama saja ya, poin yang sama diulang-ulang. Peningkatan emisi rumah kaca, nah ini ya mengada-ada juga ya, nggak ada bedanya antara oli mesin dan minyak goreng. Ini seakan-akan semua itu gara-gara campuran oli mesin dan minyak goreng. Ini juga sama, bahaya kesehatan tanaman, ini poin sama diulang-ulang lagi. Dan ini lagi soal kerusakan pada mesin. Viskositas lebih tinggi, perlindungan lebih baik, ini relatif ya. Buktinya apa? Lebih cair tidak memberikan perlindungan yang sama, ini buktinya apa? Mencampurkan mesin lebih cepat rusak, ini juga buktinya apa? Kualitas terganggu bagaimana? Karena selama ini dari testimoni, dari yang sudah coba, malah hasilnya positif, malah lebih baik. Ini juga campuran oli mesin dan minyak goreng membuat mesin menjadi lebih berisik.
Nah, kalau lebih berisik kan sudah tahu pasti ada masalah apa-apa. Tapi selama ini yang terjadi justru suara mesin malah lebih halus. Ini ngomong tidak mampu meredam suara yang dihasilkan mesin ini, dia jelas menakut-nakuti orang ya. Padahal dari yang sudah pernah melakukan sendiri, justru hasilnya adalah suara mesin yang lebih halus. Ini juga dibilang lebih boros. Padahal faktanya ada yang malah tenaganya nambah, kendaraan lebih irit ya. Ini juga kerusakan pada sistem, mengganggu sistem pelumasan karena tidak bisa memberikan pelindungan yang optimal. Mana buktinya? Mesin lebih rentan kerusakan, mana buktinya? Ini juga ya poin yang sama diulang-ulang ya. Ini kayaknya sengaja artikel dibuat seakan-akan minyak goreng itu bahaya untuk kesehatan, minyak goreng itu berbahaya asapnya, padahal yang berbahaya justru oli mesin. Terus untuk soal uh, hubungan dengan mesin itu sendiri, mana buktinya gitu loh. Rusaknya rusak kayak apa? Dari sisi suara mesin jadi lebih berisik ini juga sudah salah, karena biasanya orang pakai campuran minyak goreng itu pasti suara mesin lebih halus. Ini generik ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini diesel butuh oli mesin kualitas lebih tinggi, ini juga ya wis terlalu generik dan nggak jelas ya. Padahal soal oli itu ya hubungannya bukan dengan kualitas ya, tapi dengan peruntukan. Kalau untuk oli motor laki dibanding oli diesel ya jelas kebutuhannya beda. Yang bagus untuk oli motor matic juga belum tentu sama dengan oli motor laki. Itu peruntukan, itu bukan soal kualitas. Kualitas itu beda lagi. Ini sama generik soal viskositas, kualitas. Ini memiliki sertifikat direkomendasi oleh produsen kendaraan. Ini penting ya, sertifikat dan direkomendasi oleh produsen kendaraan. Kontaminan ini juga aneh ya, kontaminan itu dari olinya apa dari luar gitu loh, aneh. Pertimbangan suhu lingkungan ini aneh, sekarang ngomong suhu lingkungan ini maksudnya yang gimana? Kalau panas butuh yang gimana, dingin pakai yang gimana, nggak jelas kan. Oleh yang tahan panas itu maksudnya gimana? Karena kalau selama ini penulis uji panggang oli, yang menang Mesran. Oli mahal 250.000, 100.000, 150, 60, 70 itu kalah sama Mesran. Pilih ya, merek terpercaya, reputasi baik, sertifikat informasi lengkap. Olinya oli Nine Circle ya. Mana sertifikatnya? Dicari di lembaga API ada kah? Di bungkus olinya ini ada API Starbucks-nya kah? Ada logo API-nya kah? Kan nggak ada. Terus spesifikasi produk, informasi spesifikasi produk jelas juga mana? Apakah ada produk datasheet? Apakah ada material safety datasheet untuk oli non circle ini?
ya wis lah, ini lebih banyak apa jenengnya, penggiringan opini ya, karena apa yang diomongkan jelas aneh gitu loh ya, nggak sesuai fakta, ngomong keracunan macam-macam pakai minyak goreng, campuran minyak goreng, ya jelas oli mesinnya lah ya, oli mesinnya lah yang berbahaya, bukan minyak gorengnya. Bukan gara-gara oli mesin dicampur minyak goreng terus jadi makin berbahaya, enggak begitu. Kalau misalnya ngomong makin berbahaya, ya mana buktinya? Karena selama ini banyak orang pakai minyak goreng. Tapi ya wis kayak begini nih lah, apa eh, contoh dari eh, anti minyak goreng dari produsen oli ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.